Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Saya Pendeta Yohanes Sunar Birama yang melayani di GKI Kanaan, Bajem, Bikamas. Saudara, renungan kita hari ini bertemakan berharga di mata Tuhan, yang diambil dari Yeremia pasal 18, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Saat ini kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat dipimpin di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saya akan membacakan demikian bunyinya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang dapat membuat kita itu begitu menghargai sebuah barang? Saya pikir setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa barang itu mahal harganya. Dan yang kedua, sangat mungkin karena barang itu sendiri memiliki arti atau nilai. Mungkin barang itu bernilai karena merupakan sebuah pemberian dari seseorang yang begitu istimewa. Atau mungkin barang tersebut mempunyai nilai sejarah ataupun ada kisah tertentu yang begitu istimewa dari barang tersebut. Baik barang yang mahal maupun barang yang bernilai, keduanya dapat membuat kita begitu sangat menghargai. Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada bacaan kita hari ini, siapakah sebenarnya bangsa Israel di mata Allah itu? Apakah yang membuat Allah itu begitu menghargai mereka? Apakah Israel adalah bangsa yang sedemikian hebat sehingga Allah itu menghargai, mengasihi, bahkan memelihara mereka? Apakah bangsa ini memiliki keistimewaan yang lebih baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka? Bukankah kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa bangsa Israel itu tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan jangan-jangan mereka justru lebih buruk keadaannya dibanding dengan yang lain. Saudara sekalian, di sana kita bisa menemukan bahwa bangsa ini sering memberontak terhadap Allah. Mereka tidak setia terhadap ketetapannya. Sekalipun mereka telah dibebaskan dari tanah Mesir, namun mereka toh juga masih saja kurang mempercayai Allah, bukan? Bahkan mereka sempat berselingkuh dengan cara mendirikan patung anak lembu emas
Mereka mendirikannya dan mereka juga menyembahnya. Di zaman Nabi Yeremia, ketika Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan, yaitu supaya mereka bisa bertobat, namun secara terang-terangan mereka menyatakan diri untuk tidak mau bertobat. Alkitab menggambarkan mereka, salju dan air gunung es, mengerti akan aturan-aturan wajar yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Tetapi kejujuran dan kesetiaan telah lenyap dari Yehuda. Mereka justru memilih untuk dihukum. Yeremia sebagai penyampai pesan firman Allah pun diancam. Alkitab mencatat, Yeremia telah 3 kali menyatakan ratapan, kemarahan, kekesalan, dan keputusasaannya untuk memberitakan firman Allah bagi mereka. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-10, Yeremia berkata, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku." Melalui peristiwa-peristiwa di atas, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang ideal bagi Allah. Tetapi sungguh mengherankan, sekalipun mereka seperti itu, Allah begitu menyayangi dan menghargai bangsa tersebut. Mengapa? Saudara sekalian, yang pertama-tama, tentu bangsa Israel menjadi bangsa yang berharga tidak lain hanyalah karena anugerah Allah saja. Hanya anugerah Allah semata yang begitu besar, yang tiada habis-habisnya tersedia bagi mereka. Dan di dalam anugerah itu, Tuhan mengikatnya dengan janji untuk menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebagai umatnya, kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Hanyalah karena anugerah dan kasih Allah semata yang telah memungkinkan kita ini hidup di dalam rencananya. Saudara-saudara sekalian, selain yang pertama, yang kedua adalah ada pada ayat yang kedua sampai yang keempat. Di sana dikatakan bahwa Tuhan meminta Yeremia untuk pergi ke tukang priuk. Tuhan ingin menunjukkan pada Yeremia bagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel seperti tukang priuk yang sedang membentuk bejananya. Firman Tuhan di sana mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara sekalian, ketika sang tukang priuk itu membentuk bejana dan melihat bejana itu yang dibentuknya itu rusak ataupun tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan membentuknya kembali. Ia bisa membongkar, ia juga bisa menghancurkan, tapi juga dia bisa memperbaikinya kembali ataupun membentuk kembali bejana itu. Mungkin tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi mungkin bisa saja berulang-ulang kali, yaitu dengan penuh kesabaran sampai bejana itu terbentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh tukang priuk itu. Saudara, hanya dengan demikianlah bejana itu dapat menjadi bejana yang berharga. Sesungguhnya demikianlah Tuhan juga membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang berharga. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Jika bukan Tuhan yang beranugerah menempatkan kita di dalam rencananya yang ajaib, serta membentuk kita sesuai dengan keinginannya, maka sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa di hadapannya. Saudara, ia begitu mengasihi kita,
di dalam segala kekurangan dan kelemahan, kesalahan dan dosa, Tuhan telah dengan sabar terus-menerus berulang-ulang membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sebab itu, untuk menjadi berharga di matanya, bukan saja kita bersuka cita atas anugerahnya, tetapi juga kita harus rela menerima pembentukan daripada Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena siapapun kami adalah orang yang berharga di mata-Mu. Oleh karena anugerah dan pembentukan-Mu ya Tuhan. Sebab itu, biarlah kami senantiasa menghargai hidup ini dengan hidup mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.